Syukur-syukur misalnya dari pemerintah ada program ya untuk mengangkat PNS, para pekerja kebersihan, OB-OB yang ada di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di salah satu hotel di Kota Bogor. Hotel ini bintang 4. Ya, saya tidak akan mereview secara lengkap tentang kondisi hotel ini, tetapi saya hanya akan memberikan motivasi kepada diri saya pribadi, kepada siapapun yang menonton video ini, bagaimana kita bisa lebih nyaman tinggal di suatu tempat. Itu salah satu hal atau salah satu faktor pendukungnya adalah kebersihan gitu ya. Jadi ya memang banyak sekali tempat-tempat yang bersih di dunia ini, di bumi ini gitu, tetapi salah satunya ketika kita berada di tempat-tempat yang memang mementingkan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ada, itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang memang luar biasa gitu ya. Tempat yang nyaman gitu, bersih gitu, di samping indah. Jadi tidak mesti gedung-gedung yang bagus seperti hotel sebenarnya ya, tapi tempat apapun ketika faktor kebersihannya itu diutamakan, dipentingkan, itu insya Allah tempat itu akan bisa menjadi nyaman gitu. Artinya jangan sampai kita berpikir ya iyalah namanya juga hotel, gedungnya bagus, tempatnya bagus ya pasti nyaman gitu. Tidak seperti itu. Karena apa? Walaupun tempat bagus, walaupun gedung itu dibangun dengan sedemikian rupa indahnya, tetapi coba kalau kondisinya kotor gitu ya, tidak terawat, itu pasti tidak akan nyaman, tidak akan indah gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana agar tempat-tempat lain, terutama lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, sekolah ya, madrasah, itu mungkin bisa belajar dari tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang memang betul-betul memperhatikan tentang kebersihannya. Itu salah satu caranya adalah memang berani mengeluarkan anggaran yang banyak untuk para pekerja kebersihan gitu. Jadi kenapa selama ini orang berpikir bahwa kok lembaga-lembaga Islam kotor ya, kok sekolah-sekolah yang mestinya berfungsi untuk mendidik karakter anak supaya menjadi orang-orang yang mencintai kebersihan, tapi kok tempatnya saja tidak bersih gitu ya. Kadang-kadang ada yang bertanya seperti itu. Nah, salah satu faktor penyebabnya menurut saya karena memang orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kebersihan itu masih dipandang sebelah mata gitu. Jadi tidak dianggap sebagai faktor yang penting, tidak diberikan honor yang layak gitu ya. Masih banyak para pekerja kebersihan itu yang gajinya di bawah UMR, atau misalnya kalau di sekolah-sekolah, walaupun di sekolah itu banyak pegawai negeri gitu ya, gurunya PNS, kepala sekolahnya PNS gitu, banyak staf TU-nya yang PNS, gajinya banyak gitu ya, cukup gitu, tetapi setahu saya tidak ada gitu ya yang misalnya petugas kebersihannya juga diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak gitu ya. Ya syukur-syukur misalnya dari pemerintah ada program ya untuk mengangkat PNS, para pekerja kebersihan, OB-OB yang ada di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor gitu ya. Tetapi kalaupun tidak, paling tidak ada standar lah bahwa petugas kebersihan itu bukan pekerja rendahan yang bisa dikesampingkan gitu, tetapi justru itu adalah faktor terpenting menurut saya untuk membuat suasana kerja, untuk membuat suasana belajar di berbagai tempat, di lembaga-lembaga pendidikan atau tempat-tempat lain itu menjadi lebih nyaman dan tentunya menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kalau misalnya di sekolah tentu saja nanti hasil belajarnya insya Allah akan bagus ya, karena anak-anak lebih nyaman belajarnya, guru-guru lebih nyaman mengajarnya gitu. Tetapi ketika kita berada di tempat yang kotor, apapun aktivitas yang kita lakukan, maka kemungkinannya kita tidak akan betah, tidak nyaman gitu ya. Nah, jadi nantinya akan mempengaruhi hasil yang kita kerjakan gitu, apapun itu ya, mau di lembaga pendidikan, mau di perkantoran atau apapun. Yang terutama yang sering dikritik itu misalnya lembaga-lembaga Islam gitu. Kenapa sih lembaga-lembaga Islam banyakan kotor gitu ya, kamar mandinya kotor, ini ya kotor. Nah, mungkin salah satunya adalah karena belum ada pihak yang berani bikin gebrakan gitu ya, bagaimana bisa memberikan penghidupan yang lebih layak lagi kepada para pekerja kebersihan gitu. Jadi menurut saya kalau kita pengen tempat yang nyaman, kemudian di tempat itu kita lebih betah melakukan aktivitas-aktivitas yang positif dan nantinya akan menghasilkan sesuatu yang positif, yang baik, yang bermanfaat, maka salah satunya kita harus
menjadikan kebersihan itu faktor yang sangat penting, dan tentu saja yang bisa berperan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman adalah para petugas kebersihan. Makanya kalau saya pribadi gitu ya, kepengennya itu gimana sih, entah pemerintah, entah sebuah yayasan itu memberikan honor yang lebih layak lagi, memberikan penghidupan yang lebih layak lagi untuk para petugas kebersihan. Jangan dianggap ini pekerjaan rendahan. Jadi kalau bisa petugas-petugas kebersihan yang ada dimanapun itu harus digaji pakai standar UMR ya, pakai standar karyawan secara umum, atau syukur-syukur kalau di lembaga-lembaga pemerintah itu mestinya ada peluang untuk dijadikan sebagai ASN gitu. Karena menurut saya ketika saya berada di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah gitu, menurut saya petugas kebersihan itu tidak kalah penting keberadaannya dengan guru, bahkan kepala sekolah gitu ya. Artinya apa? Ketika kepala sekolah sudah dibuatkan tempat yang nyaman pun, kalau tidak ada petugas kebersihan maka beliau pun tidak akan betah gitu di ruangannya gitu. Jadi petugas-petugas kebersihan, office boy atau apapun disebutnya, merupakan pihak yang harus diutamakan, pihak yang sudah saatnya harus diangkat derajatnya, diangkat kelasnya, jangan dianggap sebagai kelas rendahan. Mestinya mulai sekarang semua pihak, pemilik yayasan atau lembaga-lembaga pemerintah itu lebih mengutamakan gitu keberadaan para petugas kebersihan gitu. Karena saya pribadi merasakan nih di beberapa hari tinggal di hotel, ternyata ternyata enak ya, nyaman, belajar enak, mau ngapain saja enak, karena apa? Lingkungannya bersih gitu. Tetapi ketika kita berada di tempat yang kotor ya, kurang bersih ya, entah lembaga pendidikan atau apapun, maka perasaan kita tidak nyaman dan kita tidak akan betah, tidak akan nyaman untuk melakukan aktivitas apapun. Jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk kali ini. Tidak review tentang hotelnya, tetapi ketika saya kesini tiba-tiba saya belajar, oh iya, tempat yang nyaman itu yang bersih. Bagaimana tempat itu menjadi bersih? Karena petugas kebersihannya bekerja maksimal. Bagaimana agar petugas kebersihan itu bekerja maksimal? Maka salah satu caranya menurut saya adalah meningkatkan kesejahteraannya. Jangan sampai petugas kebersihan di suatu tempat itu mengerjakan kerjaannya itu ala kadarnya karena dia buru-buru mencari tambahan di tempat lain. Jadi agar fokus di suatu tempat, petugas kebersihan itu harus diberikan honor, harus diberikan gaji yang layak, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Mudah-mudahan video yang saya buat spontan ini di tempat yang asing ini ya, saya hanya di sini 3 hari, mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk lebih mencintai kebersihan dan lebih bisa menghargai profesi petugas kebersihan ya. Semangat untuk para petugas kebersihan dimanapun berada. Mudah-mudahan ada jalan, mudah-mudahan Allah gerakkan hati orang-orang yang punya kebijakan, yang punya wewenang di suatu lembaga atau misalnya di suatu negara untuk lebih mengangkat derajat para petugas kebersihan. Jangan sampai ada sebuah lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga lain yang kondisinya kotor. Karena apa? Karena petugas kebersihannya tidak digaji secara layak. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.